Ayo, silakan Bang. Dilarang ngomong kalau kamera belum nyala. Bisa nggak Anda nyalakan kamera? Gitu dong Bang. Bang Darim Hardiansyah. Saya mau tanya dulu nih Bang ya. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Benar, saya seorang Muslim. Oke Bang, silakan Bang. Apa gerangan yang mau Abang bahas? Silakan. Aku mau nanya ini aja sama sampean ya. Gimana pandangan sampean tuh ke Islam itu seperti apa sih? Pandangan saya terhadap agama Islam atau orang-orang Islam nih Bang? Agama Islam. Baik. Selama saya 13 tahun mendalami agama Islam Bang, yang saya dapatkan di dalam agama Islam itu telah mengalami yang namanya evolusi. Jadi apa yang benar-benar diucapkan sama Muhammad sebenarnya bukanlah apa yang kalian imani selama ini. Jadi yang kalian imani selama ini itu adalah omongan-omongan yang ditempel-tempelkan ke mulutnya Muhammad. Padahal Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Demi apa? Ya demi sesuatu. Contoh, saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh. Kalau kalian punya uang, ya. Contoh nih, saya kutip salah satu hadis ya. Dikatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya akan 1000 kali lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, kenapa ada seperti itu Bang? Ya biar Masjid Nabawi rame. Nah ketika Masjid Nabawi rame itu pasti akan membawa yang namanya fulus. Ya kan? Jadi orang-orang Arab di sekitar Masjid Nabawi itu ekonominya itu akan bangkit, Bang. Karena apa? Orang berbondong-bondong pengen sholat di sana. Ya kan? Yang tadinya di sana itu nggak ada apa-apa, karena semua orang dari penjuru dunia datang, akhirnya hotel dibangun, ya kan? Bisnis jalan, UMKM jalan, bisnis lancar, Bang, lancar. Makanya orang-orang di sana menjadi sultan semua, ya, sultan ada. Nah, sementara Bang, kalau kita cek di dalam Al-Quran, itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada kalau kamu sholat di sini nanti pahalanya segini, sholat segitu pahalanya 3, sholat di tempat lain pahalanya 6, sholat nih. Nggak ada Bang. Nah makanya setelah saya... Gimana? Mungkin di Al-Quran nggak ada, mungkin adanya di hadis kali ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam yang sekarang ada ini, yang kalian imani ini, setelah saya pelajari secara sungguh-sungguh ya Bang ya, itu adalah apa yang diajarkan oleh orang-orang pengarang hadis. Begitu. Makanya yang saya lihat Bang ya, karena Anda nanya ya sama saya. Anda nanya sama saya keluarin pendapat saya nanti dibilang penistaan agama. Ini kan lucu. Anda nanya sama saya jelasin pengetahuan saya. Wah, itu penistaan agama. Heran saya. Jadi Bang, kalau sesuai fakta atau hadisnya yang sahih ya enggak lah, kan ada dasarnya. Tapi kalau hadis memang palsu ya mungkin bisa. Iya, gini Bang, karena palsu atau sahih itu juga subjektif, Bang. Karena menurut ulama A, menurut ulama B nanti beda. Ulama ini mengatakan bahwa perawinya ini pelupa, tapi riwayat B mengatakan tidak begitu. Karena memang seperti itu. Karena contoh nih Bang, contoh. Antar mazhab saja, kita kasih contoh mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Posisi sholat dalam takbiratul ihram itu, ada yang tangannya tuh di sini, di atas telinga ini. Terus ada yang bilang enggak, di bawah telinga. Ada yang bilang enggak, depan begini. Kan beda-beda. Seperti itu. Nah, artinya Bang, sahih atau tidaknya sebuah hadis itu ya tergantung sudut pandang ulamanya. Begitu. Jadi nggak ada ukuran yang kita jadikan atau kita sepakati bersama bahwa hadis itu sahih atau tidak. Nah,
Sebenarnya Bang, ada satu ayat di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya kan? Betul. Betul nggak? Betul. Nah, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul? Nah, tidak ada Bang Al-Quran itu membenarkan hadis. Al-Quran itu kalau Anda buka, tidak pernah isinya kitab ini akan membenarkan kitab yang akan datang setelah ini. Enggak. Tapi isinya kitab ini membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Seperti ya, kalau itu, Bang. hadis kan itu kan ditulis secara terpisah sama Al-Quran, nggak digabung. Ya, tapi itu yang dipercaya umat Muslim sekarang, Bang. Itu yang diyakini dan diterapkan oleh umat Muslim sekarang. Makanya umat Muslim sekarang kalau punya duit pergi ke Arab, sholat di Masjid Nabawi. Kan itu. Iya, Makanya aku juga, makanya kalau Anda punya uang dan Anda percaya kepada hadis-hadis tersebut, maka uang Anda itu harus Anda setor ke sana, setor ke Arab. Bayar visa, bayar hotel, bayar makan, bayar pesawat. Oh, udah kaya Bang, kaya. Itu baru satu orang, kali berapa juta orang yang datang ke sana. Seperti itu, Bang. Nah, sementara Bang, di dalam kekristenan, pada waktu itu Bang, Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya. Nah, perempuan Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kata orang Samaria, ini versi orang Samaria, kalau mau berbakti melakukan ritual itu, penyembahan itu, di sini di Gunung Gerizim. Karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu mereka pecah, beda pandangan. Tetapi menurut orang Yahudi berbakti melakukan ritual bakti itu di Yerusalem. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba masanya bahwasanya penyembah-penyembah benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di tempat ini, tempat itu, Mang. Gitu loh. Aku mau nanya, apakah di Alkitab ada ayat yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan? Gini lagi pertanyaannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Pokoknya ingat aja 13 gitu. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Cuman Bang, masalahnya kita ini orang Indonesia ini Bang, salah mengerti apa itu Tuhan Bang. Karena ketika orang nyebut Tuhan, maka di dalam pikiran orang itu Tuhan itu adalah satu jenis makhluk tertentu. Padahal bukan itu Bang definisi Tuhan tuh Bang. Tuhan itu definisinya itu ya Tuhan itu sama Bang. Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Karena Al-Quran dan Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Al-Quran itu Bang ditulis dalam bahasa Arab. Tentu saja di dalam Al-Quran yang asli kata Tuhan tuh gak pernah ada. Begitu juga di dalam Alkitab Bang. Di dalam Alkitab bahasa asli kata Tuhan itu juga gak pernah ada. Begitu Bang. Jadi itu kalau bahasa Inggrisnya itu Bang Lord. Lord atau Tuan atau Tuhan itu sebenarnya Bang maknanya itu adalah seseorang yang kepadanya kita itu berbakti, ngikut. Itu loh Bang. Atau seseorang yang dihormati begitu Bang. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. Begitu ya. Terus begini ya, kalau pandangan saya ke Kristen ya,
kenapa sih ya Tuhan sampai turun ke bumi gitu loh? Emang perlu banget sama manusia itu Tuhan? Baik, saya jawab berdasarkan ayat Bang. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Bang, tujuan daripada Yesus turun ke dunia menjadi manusia itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari jalannya yang sesat. Itu Bang, karena manusia ini menempuh jalannya sendiri, kebenaran versinya sendiri. Contoh kebenaran versinya sendiri itu Bang, gini. Kalau misalnya ada orang melempar genteng rumahmu, nah, menurut versi kebenaranmu sendiri, kau harus lempar gentengnya dia juga. Kalau ada orang ngelempar misalnya kaca rumahmu, maka menurut kebenaran kita harus balas. Nah, tetapi Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan. Seperti itu, Bang. Itulah ajaran Kristen, Bang. Itulah ajaran. Gimana? Apakah ajaran itu sudah diterapkan? Ya makanya Bang, kita ini berusaha sekuat mungkin menerapkan Bang. Makanya kata Tuhan Yesus Bang, kita ini berusaha untuk hidup dengan roh. Supaya apa? Supaya roh kita ini yang mengendalikan kita. Roh dari Tuhan itu yang mengendalikan kita. Karena kalau tubuh kita Bang, badan kita yang mengendalikan kita, ya kita kebawa emosi begitu. Makanya hendaklah kita ini dikuasai oleh yang namanya Roh Tuhan atau Roh Kudus. Begitu Bang. Kalau Roh Tuhan mengendalikan kita, maka kita akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Begitu Bang. Makanya di dalam Kristen itu dikenal dengan istilah Roh Kudus. Berarti Tuhan itu sangat butuh manusia banget ya? Tuhan sangat butuh manusia, tidak. Tuhan mengasihi manusia. Itulah kenapa sampai turun ke bumi berarti kan butuh manusia banget loh. Mengasihi Bang, bukan butuh Bang. Contoh, saya kasih contoh. Misal Bang, Anda punya anak? Punya. Oke. Misalnya Bang, anakmu tersesat. Pulang sekolah dia tersesat, nggak pulang-pulang ke rumah, ya kan? Karena Anda cinta sama anak Anda, maka Anda cari dia sampai dapat. Betul nggak? Oh, berarti Tuhan punya anak, maksudnya gitu. Bang, besok kurang-kurangin dulu benturin kepala ke Ubin. Nah, kepalanya jangan sering-sering dibenturin kepala ke Ubin, Bang. Karena apa? Karena begini, Bang. Saya ini menyimpulkan satu kesimpulan yang tidak akan salah, Bang. Kesimpulan saya itu begini, penyakit kalian itu adalah karena kalian itu sering membenturkan kepala ke ubin sehingga menangkap sesuatu yang sebenarnya mudah itu sangat sulit. Sulit sekali. Makanya, Bang, saya harap berhenti dulu membenturkan kepala ke ubin. Nanti kalau sudah berhenti membenturkan kepala ke ubin, pasti Bang, jika Tuhan izinkan itu akan lebih mudah saya mengajarnya. Begitu. Oke. Kalau di Islam kan Tuhan itu kan tidak punya anak dan tidak diperanakan itu. Bang, di dalam Al-Quran Allah itu punya anak. Oke. Baik. Bang, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu di dalam Al-Quran ada seorang wanita yang dia itu seorang perawan. Dia tidak melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Namanya Maryam. Tahu? Tahu. Oke. Pertanyaan saya Bang. Siapa yang bikin anak ada di dalam rahimnya Maryam? Allah lah. Oke. Berarti anak itu dari siapa? Dari Allah. Oke, dari Allah. Sebentar, tenang.
Tenang. Isa anak dari Allah. Oke. Saya tanya Anda. Misal nama bapak Anda itu Udin. Nama Anda adalah Darim. Darim anak dari Udin. Berarti Darim anaknya Udin. Setuju? Oke, setuju. Oke. Isa anak dari Allah. Berarti Isa anak siapa? Ya bukan apa namanya. Mulai. Pening dah. Pening. Sebentar, tenang. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Anda anak dari Udin, berarti Anda disebut anaknya Udin atau anaknya Joko? Anaknya Udin. Anaknya Udin. Isa anak dari siapa tadi? Dari Allah. Berarti anaknya siapa? Ya Allah bukan. Ya sudah gimana? Terus itu kan bisa ngasih apa aja, itu bukan harus anak. Ya terus anaknya siapa berarti dia kalau gitu? Iya itu anak dikasih dari Allah, bukan. Iya bukan berarti anaknya siapa? Allah. Iya anak itu dikasih sama Allah. Nih aku kasih. Iya berarti anaknya siapa kalau begitu itu? Bukannya Allah itu beranak itu loh. Yang maksud Anda Allah punya, mohon maaf nih, punya rahim begitu terus ngelahirin begitu? Ya bukan. Gimana sih? Misal begini. Aduh. Punya roti, ini aku kasih kamu roti bukannya terus. Gini loh, sebentar. Kalau Udin punya anak namanya Darim, apakah Udin ngelahirin? Maksud kamu Udin bersalin gitu di rumah sakit? Ya tidak, betul? Iya. Berarti Anda itu anak yang datang, yang asal usulnya itu dari Udin. Setuju? Oke. Ya, sekarang Isa itu asal usulnya dari siapa? Kok bisa dia jadi anak, jadi bayi itu dalam rahimnya Maryam itu dia dari siapa itu anak itu? Dari Allah. Ya sudah, berarti anaknya siapa dia? Iya, tapi masa anaknya Joko? Harus saja Anda ini. Bukan. Sungguh Anda nekat yang nyata. Gimana? Kalau Isa kan di Muslim kan namanya Nabi Isa. Apakah itu sama yang di Kristen itu Yesus? Iya, kalian nyontek. Gitu loh. Karena begini Bang. Ya, sebelum Islam datang, agama kami Kristen itu tahu itu tentang adanya seorang perawan yaitu Maria, di mana dia itu didatangi oleh seorang malaikat dan berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Itu udah ada itu. 700 tahun kemudian Islam datang. Ngutip cerita yang sama. Cuman biar agak beda dikit, ya harus dipelesetin dikit. Yesus jadi Isa. Maria jadi Maryam. Ya dipelesetin sama itu Bang. Dulu zaman saya masih kecil, saya masih ingat Bang. Ini zaman saya masih kecil, orang pakai sendal karpil. Itu udah hebat luar biasa Bang. Ingat kan sendal karpil yang ada di tekuk ke belakangnya? Itu kalau pakai sendal itu anak kecil Bang. Udah anaknya orang kaya dulu Bang, zaman saya masih kecil. Nah, keluar Bang palsunya. Sama juga sepeda motor Suprafit. Nah, saya dulu zaman sekolah SMA itu keluarnya motor itu Suprafit. Ya kan? Nah, saya lihat nih, saya dekat-dekat, wih motor Suprafit baru anak ini dalam saya kan, teman saya. Kalau saya dulu zaman SMA itu kan suka njitakin orang. Wah, teman saya ini punya motor Suprafit ini dalam saya lihat dekat-dekat, bukan Suprafit, ternyata Superfit. Saya lihat lagi, bukan Honda, ternyata Jialing. Ya begitu Bang, namanya KW tiruan itu ya memang begitu. Dilihat-lihat dari jauh mirip, tidak diperhatikan mirip. Tapi ketika kita pakai kaca penelitian, pakai kaca pembesar, kita lihat, barang KW. Itu Bang, seperti itulah agama Anda.
Niru-niru. Kalau nggak bawa-bawa nama Yesus ya nggak laku. Gimana? Itu Bang. Jadi yang mau saya beritahu kepada Anda, selama ini kan Anda sudah dicekokin bahwa kitab Anda itu adalah wahyu, ya kan? Bahkan ada yang mengimani jatuh dari langit gitu. Nggak tahu di kepalanya siapa itu. Gimana? Ya kalau jatuh mah enggak lah. Loh, ada yang mengimani seperti itu loh. Ada, dan banyak yang mengimani seperti itu. Menurut dia, kitab itu jatuh dari langit. Diturunkan. Dia diturunkan katanya kitabnya. Dia diturunkan kan lewat wahyu. Iya Bang, tapi ada yang imanin katanya jatuh berbentuk buku. Coba di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu, kitab. Bang, yang namanya kitab itu enggak Bang? Wujud barang enggak itu yang namanya kitab? Barang. Dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini. Bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad kitab ini tapi kitabnya tahun depan? Coba Bang, kalau Anda pergi ketemu kurir, dia ngomong gini, nasi goreng ini, berarti nasi gorengnya harus ada nggak? Itu kan begini Bang, itu kan wahyu lewat Nabi Muhammad. Itu pun yang nulis bukan Nabi Muhammad loh. Ya iya, justru itu. Justru penulisan Quran ditulis ketika Muhammad sudah meninggal. Penulisan Quran pertama kali itu menurut sejarah orang Islam sendiri dibukukan di zamannya Utsman bin Affan yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Bagaimana mungkin bunyi Qurannya Zalikal kitabu, kitab ini tidak ada keraguan padanya, tapi itu ngomongnya sama Muhammad. Ya nggak mungkin Bang. Secara logika, secara nalar itu pasti dibikin waktu kitab itu dibikin sebagai pembuka gitu, kata pengantar kitab ini petunjuk bagi orang-orang. Itu baru masuk akal kalau kita berpikir ilmiah begitu. Tapi kalau Anda berpikir wahyu ya wassalamualaikum. Kita nggak usah pakai otak kita lagi Bang. Nggak usah, disimpan aja di peti kemas. Gitu. Betul. Ya sudahlah Bang, siapa tahu ada yang mau naik lagi. Oke. Jadi pesan saya Bang, Anda dalami ya, pelajari secara mendalam. Saya cuma berpesan begini Bang, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Bang, bukalah hati Anda dan pikiran Anda untuk menerima Yesus Bang. Seperti itu. Karena Anda itu sampai sekarang itu masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan. Tuhan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena begini Bang, kan namanya orang Islam itu orang yang berserah diri. Orang berserah diri. Jadi ya hanya meminta lah berserah diri. Iya, makanya kalau sudah minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, Bang, Anda kan berkata percaya kepada Injil, percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, percaya nggak? Ya harus percaya. Nah, kalau Anda percaya nabi-nabi sebelumnya, yaitu Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa Anda masih minta-minta tunjukkanlah kami jalan? Itu nabi dong, bukan Tuhan. Bang, yang terpenting itu sekarang Anda itu mengikuti Yesus Bang. Mengikuti Yesus, meneladani ajarannya. Ya, mau Anda anggap dia nabi, mau apa, itu nggak masalah Bang, nggak masalah. Anda anggap dia nabi nggak masalah, karena pengetahuan Anda baru sampai situ. Nggak masalah itu Bang. Yang penting Anda tinggalin dulu Bang. Yang penting Anda tinggalin dulu orang yang di kuburan. Anda percaya Yesus sebagai nabi, mantap Bang. Cuman Bang, kalau Anda percaya dia sebagai nabi, ya Anda ikuti. Jangan Anda malah Anda tolak, gimana? Apa namanya, Nabi Isa lah, pasti orang Islam semuanya percaya. Oke, sekarang
pertanyaan saya kepada Anda, kalau memang Anda percaya Yesus sebagai nabi, Anda mengikuti omongannya, kenapa Anda di mulut ngomong seperti itu tapi faktanya tidak? Faktanya Anda malah tidak mengikuti Yesus. Anda malah mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Misalnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke? Nah, sementara Anda kalau mengikut Muhammad, Anda harus membalas itu. Betul nggak? Bahkan orang tidak salah pun, orang nggak salah ini, nggak ada dia melukai Anda atau apa. Di dalam hadis jelas dikatakan. Ya udah bang, aku keluar dulu. Mau lari dia. Oke, baiklah, saya turunkan kalau begitu. Oke, sama-sama saya turunkan.